Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembentukan karakter dimulai dari pemimpin ya. Topiknya adalah karakter. Karakter itu apa sih? Kepribadian, tingkah laku seseorang atau akhlak ya. Oke, pembentukan karakter dimulai dari pemimpin. Kalau pemimpin keluarga apa sih? Ayah tentunya. Karakter ayah akan bisa meniru anak akan meniru si karakter ayah biasanya. Tergantung pemimpinnya. Seperti apa sih pemimpinnya? Nah, kita akan simak ya di sini bukan hanya keluarga, tapi di sini adalah pemimpin. Di sini pemimpin negara, ya. Kita akan bahas. Nah, di sini, oke. Kita akan bahas tentang Presiden Uruguay. Namanya Jorge Mujica. Ya, presiden ini adalah sederhana, paling sederhana di dunia. Menyumbangkan 90% gaji dan menolak uang pensiun. Nah, luar biasa ya. Kalau di kita, di Indonesia tentunya, ada nggak sih yang menolak 90% gaji dan menolak uang pensiunnya? Ada nggak ya? Mungkin ada aja kali ya. Nggak tahu juga tuh ya. Belum ada informasi bahwasanya Presiden Jokowi atau Presiden uh, siapa gitu ya, yang menolak untuk uang pensiunan dan menyumbangkan gajinya untuk negara. Wah, luar biasa ya. Berarti presiden ini, si Jorge Mujica ini, dari presiden Uruguay ini, dia itu orang sederhana, ya. Sederhana itu indah ya. Sederhana, paling ya, sederhana di dunia. Ini paling sederhana di dunia ya. Dia bukan miskin, tapi dia sederhana. Paling sederhana. Kalau ada, karena apa? Karena dia memikirkan rakyatnya. Menyumbangkan 90% gaji itu sih untuk rakyat, untuk negara, dan menolak uang pensiun ya gitu. Waktu itu korupsi menurun, kemiskinan turun dari 37% jadi 11% menurunnya ya. Luar biasa ya. Dia dia menyumbangkan 90% dari gaji, dia cuma makan 10% dari gaji itu. Dari gajinya. Kalau kita bayangkan gajinya adalah 10 juta, maka 10%-nya. 10%-nya yaitu 1 juta. Sisanya dia kasih kepada negara. Dan menganggap semua orang sederajat. Dan dia itu menganggap orang sederajat. Sama gitu ya. Antara bawahan, atasan. Contohnya sekarang presiden ya. Menteri, sampai ke bawah-bawah ujungnya kepala desa. Semuanya sama. Kita tuh di mata Allah aja kita sama. Oke. Di mata Allah, di mata Tuhan kita sama. Kita manusia biasa ya. Kita cuma diamanahkan saja. Diamanahkan untuk memimpin, ya kan? Nah, ini sikap pemimpin presiden ini adalah salah satu contoh atau karakteristik presiden ini adalah suatu contoh untuk negara-negara lain. Untuk supaya apa? Supaya berkembang, maju. Tapi ya nggak mungkin lah menyumbangkan gaji 90% dan uang pensiunan. Nah, di Indonesia aja uang pensiunan hampir setiap bulan ya keluar ya, entah itu buat TNI, mungkin presiden dan lain sebagainya. Enak ya jadi presiden itu bisa dapat uang pensiunan. Dari PNS itu enak katanya. Nah, dia menganggap semua orang itu sederajat. Jadi kita itu sama semuanya. Ya, cuma jabatan aja. Makanya dia sederhana jadinya. Nah, ini dari karakteristik dari sikapnya ini adalah suatu contoh pemimpin yang baik. Dia itu mengajarkan kepada masyarakatnya untuk seperti ini, sederhana, itu sederhana, menganggap semua orang sama ya, sederajat ya, dan berbaik hati ya tadi, menyumbangkan 90% dan menolak uang pensiun. Sehingga apa? Korupsi menurun ya dari tadi 37 sampai 11. Kemiskinan menurun dari 37% sampai 11%. Luar biasa. Oke. Ini orangnya. Next. Nah, sekarang ada Mahmud Ahmadinejad.
Dia adalah presiden Iran ke-6 tahun 2003 sampai dengan 2013. Nah, dia mengganti karpet istana yang mewah dengan yang biasa. Ya, contohnya apa ya? Karpet mewah di Indonesia itu kan ketika ada presiden turun, karpetnya sebar itu sebagus apa sih itu karpetnya gitu kan. Ya mungkin beda dengan karpet yang ada di rumah orang yang sederhana, istilahnya seperti itu ya kan. Contohnya seperti itu. Dan dia ganti karpet istana yang mewah dengan yang biasa. Untuk apa sih? Ya mengurangi pengeluaran negara. Hanya untuk karpet aja, kenapa harus yang mewah? Sama aja fungsinya, itu kan. Melindungi kaki istilahnya, gitu ya. Melindungi kaki kan ada sepatu juga. Untuk apa sih gitu kan? Nah, dia terus berpikir seperti itu. Karakteristiknya luar biasa. Karakternya, sikapnya, perilakunya, ya, tegasannya, gitu. Ganti karpet istana yang mewah dengan yang biasa. Protokol dipangkas. Protokol dipangkas, ruang istana yang besar diperkecil. Jadi kita bisa bayangkan lah ya, protokol dipangkas, ya. Protokol dipangkas. Kita bisa bayangkan ketika protokol pemerintah itu ketika ada pandemi COVID ya. Nah, dia pangkas, dia sederhanakan istilahnya. Contohnya di sini adalah ruang istana yang besar diperkecil. Nah, tadi ya dia pangkas ya, kita bisa lihat lah presiden di dunia mungkin ya. Di ruang istananya segede apa sih? Itu gede banget kan. Nah, dia pangkas ruang istana yang besar diperkecil, dia perkecil ya. Untuk apa sih? Untuk apa? Untuk memanage keuangan negara supaya negara nggak keluar banyak uang sehingga negara akan stabil seperti itu. Dia mengumumkan harta pribadinya. Dia umumkan harta pribadinya. Nah, di sini adalah dia mengumumkan harta pribadinya. Dia itu memiliki harta sedemikian, misalnya. Dia itu memiliki hartanya kecil, ya. Tapi dia juga dia tidak mau membebani negaranya, ya, untuk memfasilitasi dia. Contohnya tadi ruang istana yang besar diperkecil. Biasanya ruang istana itu untuk siapa sih? Untuk tidur presiden hingga presiden ya melakukan sesuatu presiden. Kalau di Indonesia ruang istana ada berapa? Istana di Indonesia itu ada berapa ya? Dan di Bali juga ada. Terus di Bogor ada. Di setiap daerah provinsi kayaknya ada deh. Sekarang di Kalimantan ya, karena pembuatan ibu kota baru, di sana lagi dirancang dibuat suatu istana di sana, istana negara. Wah, berapa biaya yang dikeluarkan negara untuk itu? Luar biasa ya Indonesia. Tidak mau tinggal di istana, tidak mau ambil gajinya. Ini yang luar biasa adalah dia tidak mau tinggal di istana. Ya. Ketika presiden-presiden dia tinggalnya di istana, dia tidak mau. Dia tinggalnya di rumah, biasa di rumahnya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan keglamoran mungkin ya. Kekayaan mungkin ya. Itu istana negara atau istana dibuat dari uang rakyat. Harusnya untuk rakyat. Mungkin seperti itu pemikirannya. Dan dia nggak mau tinggal di sana. Dan tidak mau ambil gajinya. Ya. Dia juga tidak mau mengambil gajinya. Dia adalah seorang dosen ya masalah. Dia cukup untuk hidupnya, untuk hidup dia dan keluarganya dengan gaji dosen tersebut. Sehingga dia tidak mengambil gajinya, menginginkan gaji kepresidenannya. Nah, kita bisa bayangkan berapa gaji presidennya. Yang tadi itu 90% disumbangkan, dia hanya mengambil 10% gajinya. Dan ini si Mahmud ini ya dia tidak mengambil gajinya. Ya. Dia juga membawa makan dari rumah. Nah, ini karakteristik yang sangat luar biasa ya. Dia membawa makanan dari rumah. Kita bisa bayangkan ketika presiden ya, dia bawa rantang gitulah.
Ya lucu ya kan, tapi luar biasa. Karakteristiknya luar biasa. Sifat-sifatnya, sifat kepemimpinannya luar biasa. Inilah contoh pemimpin yang luar biasa ya. Mengajarkan kesederhanaan hidup ya. Artinya nggak usah berpoya-poya ya, seperti itu. Hidangan istana dihilangkan. Nah, dia dihilangkan. Jadi kan biasanya kan ketika dia masuk kantor ke istana, biasanya ada yang ngasih makan ya, uh, mengatur dia makan, ngasih dia makanan istilahnya ya. Nah dia dihilangkan tuh, hidangan-hidangan itu dia hilangkan, dia bawa makanan dari rumah. Wah, enak sekali ya makanan rumah itu. Mungkin makanan istrinya. Pesawat pribadi dirubah menjadi kargo. Nah, kargo ini dia punya pesawat pribadi, dia jadikan untuk usaha kargo, pengiriman barang kargo itu ya kalau nggak salah. Nah, jadi pesawat itu dia jadikan menjadi kargo, bisa untuk usaha lah istilahnya ya. Kargo itu kalau nggak salah pengiriman barang, ataupun ya bisa juga untuk manusia juga lah ya. Tuh. Dia naik pesawat ekonomi kemana-mana, dia naik pesawat ekonomi. Sederhana orang ini ya. Kita bisa bayangkan ketika presiden bertemu dengan masyarakatnya. Dia kemana-mana naik pesawat ekonomi. Pasti kan masyarakatnya. Dia bisa menyapa masyarakatnya, luar biasa. Suka tidur di ruang tamu rumahnya beralas karpet. Nah, ini sederhana ya. Dia sering ketiduran mungkin ya. Suka tidur di ruang tamu, mungkin ketiduran karena kelelahan capean kerja. Ruang tamu rumahnya beralas karpet. Nah, dia tidur tuh di atas karpet itu. Gitu ya. Kenapa nggak di sofa sih gitu ya. Tuh, mungkin ini pribadi karakteristik pemimpin yang luar biasa lah istilahnya gitu. Yang ketiga adalah Hugo Chavez atau presiden Venezuela. Dia menyumbangkan sebagian besar gajinya untuk anggaran sosial. Nah, dia menyumbangkan gajinya untuk anggaran sosial. Ya. Seberapa besarannya nggak tahu lah. Dia hanya menyumbangkan sebagian besar gajinya untuk anggaran sosial, mungkin 50% atau berapa persen itu dari gajinya. Untuk anggaran sosial ya, kemanusiaan itu ya. Sosial ya. Sangat merakyat, dia juga sangat merakyat, dekat dengan rakyatnya ya. Ramah dengan masyarakat. Karena memang presiden itu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat ya tentunya. Ya, kita juga karena presiden itu adalah wakil rakyat. Wakil, ya kita rajanya, masyarakat itu rajanya. Kita mewakili kepada satu orang, itu presiden. Untuk menyuarakan pendapat kita atau menyuarakan aspirasi kita gitu ya. Ataupun untuk manajemen negara. Misal kita punya aspirasi mengenai supaya negara ini maju. Kita bisa lontarkan, kita bisa berikan melalui mungkin ya bawahannya dulu ya. Mungkin kalau dari kementerian ya ataupun kalau gagal di kementerian ya udah nggak bakal masuk ke sana. Karena kan bertahap juga ya prosesnya seperti itu. Sangat merakyat ketika kunjungan menggunakan jeep penumpang truk. Nah, dia ketika kunjungan dia nggak mau menggunakan mobil mobil apa namanya? Mobil kepresidenan ya. Dia hanya menggunakan mobil jeep penumpang truk ya, mobil jeep ya, biasa itu mobil jeep. Ya biasa kita mobil truk lah di sini ya kita bahasnya. Dia biasa kemana-mana kita bisa bayangkan naik losbak lah ya. Kalau presiden ya naik losbak lucu kan. Nah, ini dia luar biasa, dia sangat merakyat sehingga dia kepribadiannya luar biasa. Ketika kunjungan aja dia hanya menggunakan mobil truk atau menggunakan mobil jeep ya. Kalau di kita kan di Indonesia mobil negara Indonesia berapa harganya? Berapa miliar harganya? Gitu ya. Kenapa nggak pakai Avanza atau Innova gitu ya? Ya dia pakai mobil truk gitu ya. Itu luar biasa. Menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Ini ya kita juga udah menggratiskan ya pendidikan dan kesehatan, cuman ya sebagian besar tetap aja masih bayar. Pendidikannya gratis ya dari SD mungkin atau dari PAUD atau dari tingkat taman kanak-kanak TK sampai dengan kuliah itu
good ya. Tapi kalau kita menggratiskan pendidikan, apakah Indonesia siap gitu ya? Karena memang pendidikan ini kita bisa bayangkan berapa puluh juta anak di Indonesia. Kalau kita gratiskan mampu enggak? Ada namanya KIV, Kartu Indonesia Pintar ya. Itu tentunya untuk membantu si pendidik itu atau si siswa ya. Ada namanya KIV, Kartu Indonesia Pintar, apa PKH itu kan, menggratiskan pendidikan ini. Kalau untuk pendidikan mungkin di KIV tadi. Ada sekarang namanya kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu ya. Ada untuk kuliah juga. Dan menggratiskan kesehatan ya. Ini kita juga udah masuk ke kesehatan, cuman kita tuh masih iuran ya, bukan gratis ya. BPJS namanya, BPJS kesehatan ya, mungkin ada sebagian gratis ya, mungkin orang-orang tertentu saja gitu ya di Indonesia tentunya. Tapi kalau di Venezuela, dia menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Wah, luar biasa ya dari karakteristik atau sikap pemimpin ini. Menciptakan toko sembako murah. Nah, di Indonesia ada nggak ya toko murah? Kalau ada Alfamart, lumayan juga. Indomart, ya lumayan juga. Nah, kalau di situ, di negara Venezuela, dia membuka suatu toko sembako murah harganya. Mungkin dia nggak ngambil keuntungan, hanya harga sesuai dengan sesuai dengan harga yang dia beli gitu. Dia jual lagi dengan harga segitu. Untuk apa sih? Membantu masyarakatnya supaya masyarakatnya tetap sejahtera gitu ya. Karena ketika pemasukannya kecil dengan pengeluarannya besar ya, maka tidak akan seimbang, maka akan ada penyusutan. Itu ya. Penyusutan itu artinya penurunan dan bisa kemiskinan berkepanjangan seperti itu. Tujuan menciptakan toko sembako apa ya? Pertama untuk membantu masyarakat ya. Ya, karena kan masyarakat itu kan ya ada kelas sedang, menengah dan tinggi istilahnya seperti itu. Membantu ya. Dia gratiskan semuanya. Gratiskan, murahkan ya. Uang pensiun bagi lansia. Nah, di sini adalah uang pensiun bagi lansia. Ketika uang pensiun bagi lansia itu tentunya adalah suatu pensiunan orang-orang yang tua yang dimana hidupnya terbentur dengan usia. Contohnya di Indonesia kerja itu sampai 60 tahun ya, itu pensiunnya berarti 60 tahun. Dia dapat pensiunan ya. Itu kalau di Indonesia khusus untuk PNS saja dapat pensiunan. Tapi kalau di sana di Venezuela, lansia itu orang-orang tua sepuh ya yang nggak bisa kerja, maka dia kasih pensiunan. Luar biasa ya, karakteristiknya, sikap pemimpinnya luar biasa ya. Di sini uang pensiun bagi lansia, kalau kita tuh apa ya namanya ya, PKH mungkin ya. PKH itu BLT ya, zaman dulu namanya BLT ya. Cuman BLT ini kadang sasarannya salah gitu ya. Terus lagi kalau saya lebih mendukung bantuan itu lebih ke orang-orang yang lebih tua. Kenapa orang yang lebih tua? Karena memang pertama mulai dari kondisinya udah tua, speknya spesifikasinya atau kondisi tubuhnya udah lemah ya, istilahnya udah tua, nggak bisa bekerja, ya itu kasih bantuan sosial ya, pensiunannya setiap bulan berapa ya, kayak PKH itu atau BLT ya namanya yang dulu ya. Udah dihapus BLT atau ya. Sekarang kan pemerintah Indonesia ketika ada pandemi COVID-19 luar biasa juga ya, dia memberikan Presiden Jokowi dia memberikan bantuan hampir kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Dan bukan hanya untuk COVID-19 saja, mulai dari pegawai yang kena PHK, terus lagi ada bantuan bantuan usaha gitu ya, saya dengar itu. Terus lagi bantuan-bantuan yang lainnya ya, banyak gitu. Luar biasa ya Jokowi itu. Uangnya mungkin banyak uangnya. Gitu ya.
uang pensiunan ya. Saya lebih tekanin ini, uang pensiunan bagi lansia. Ketika COVID-19 kan oke, beda lagi dengan bantuan yang lainnya. Terus lagi yang KIV itu untuk pendidikan saya lebih tekankan jangan salah sasaran untuk di Indonesia, karena memang kita bisa lihat ketika saya zaman dulu itu sekolah, teman-teman yang punya motor, yang dia ya, orang tuanya masih muda, yang dia malah dia menggunakan KIV gitu ya waktu dulu gitu. Saya melihat waktu dulu itu adalah uh, gambaran motivasi saya untuk atau agar Indonesia merubah sistem seperti itu. Jangan sampai salah sasaran. Tadi Mahmud udah. Sekarang ada Fernando Armindo Lugo Mendes, Presiden Paraguay dari tahun 2008 sampai 2012. Ya, dia pengagum Presiden Soekarno, tentunya Soekarno ya. Ya, karena memang Soekarno itu terkenal ramahnya ya. Bahkan dunia juga mengakui bahwasanya Presiden Soekarno itu presiden yang luar biasa. Sampai-sampai ketika kita bisa lihat di mana ya ada namanya tuh nama Jalan Presiden Soekarno itu di luar negeri itu ya, lupa namanya di mana gitu ya. Pokoknya ada, silahkan cari aja deh teman-teman yang pengagum Bung Karno yang masih penasaran Soekarno itu di dunia seperti apa sih di dunia gitu ya. Dunia itu global gitu ya. Negara-negara lain. Pokoknya Soekarno itu luar biasa ramah ya. Yang paling terkenal itu karena pecinya ya. Dia tidak pernah lepas dengan pecinya. Menolak pendapatan gaji. Nah, di sini presiden ini Fernando ini dia menolak mendapatkan gaji seperti tadi ya. Dia menolak gaji gitu ya, bekerja tanpa upah. Dia hanya memikirkan masyarakatnya dulu ya. Mungkin ya ada fasilitas untuk makan lah ya, bukan berbentuk uang. Karena dia bekerja tanpa upah, karena dia untuk rakyat ya. Karena dia memikirkan rakyat, luar biasanya. Oh, mana tadi ya? Nah, di sini ada Fidel Castro, Kuba ya. Di Kuba, nih ini lihat Presiden Soekarno itu dia sangat ramah, ya kemana-mana pasti disanjung ya, karena mungkin wibawanya itu tinggi dan yang paling terkenal adalah pecinya, luar biasa ya, yang tidak bisa lepas dengan peci. Ini nggak pakai peci ya. Ya, mungkin pecinya di dalam atau karena memang ada taufik ya, tapi dulu karena ini untuk kenegaraan. Sekarang ada Rafael Korea atau dari Ekuador ya, Presiden Ekuador. Ketika APBN Ekuador defisit, dia mengeluarkan dekret membekukan gaji pejabat tinggi selama 2 tahun. Defisit itu menurun, APBN pendapatan negara itu menurun, maka dia memberlakukan gaji pejabat tinggi selama 2 tahun. Nah, membekukan. Nah, dia menutup gaji pejabat selama 2 tahun. Luar biasa. Memotong gaji presiden 50%. Oke, dia juga memotong gaji presiden 50%. Berarti kalau gajinya 10 juta, maka 5 jutanya. Atau 100 juta, 50 juta. Seperti itu ya. Nah, ini Bung Karno, dia keramahannya ya dikenal dengan orang yang luar biasa, proklamator, diakui di dunia bahwasanya orang ini wibawa, tangguh, kuat. Nah, sekarang di sini ada Umar bin Abdul Aziz. Mungkin teman-teman juga udah tahu lah Umar bin Abdul Aziz itu siapa, khususnya orang-orang Muslim. Saat menunjukkan khalifah, ketika dia dapat menjadi ditunjuk sebagai presiden atau raja lah ya, dia malah berbicara innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya musibah untuk saya.
Ya, kenapa bisa musibah? Karena memang pertama, amanah itu adalah suatu pertanggungjawaban, ya, yang dimana akan ada hisab nantinya. Menurut dia kan seperti itu. Uh, dia malah kalau orang lain kan mungkin ketika dia menang menjadi presiden pastinya wah rame, hiburan dan sebagainya. Dia malah bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah malapetaka. Jika apa? Musibah dan malapetaka jika tidak bisa tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan sempurna. Itu ya, seperti itu. Perubahan radikal, aturan istana, pegawai kemampuan istana, kursi dan lain-lain. Nah, dia rubah aturan negara, aturan istana, ya pengawal. Kalau di Indonesia kan pengawal ya, kita aturan istana dia rubah menjadi, misalnya zaman dulu ya, kalau ke zaman dulu itu kemana ya? Ke istana kepresidenan boleh menggunakan sarung, sarung kayak santri gitu ya, sarung ya kayak mau sholat gitu, sarung. Tapi kalau sekarang nggak tahu bisa apa enggak kalau di Indonesia ya. Pengawal, nah di sini pengawal itu kayak pas pampres lah kalau di Indonesia. Yang dia rubah, yang wajib dikawal adalah masyarakat, bukan dia. Dia paling satu orang, bukan banyakan. Itu ya. Perubahan di ketika Umar bin Abdul Aziz sebagai presiden atau kerajaan ya. Kemewahan istana. Nah, dia istana itu mewah ya kan. Nah, dia jadikan istana itu menjadi ya biasa saja. Bahkan ketika istana itu ketika dia pulang atau udah waktunya waktunya uh, malam ya karena bukan di jam kerja dia matikan lampunya karena itu adalah milik negara, APBN negara gitu ya. Kursinya dia rubah ya menjadi kursi yang biasa saja mungkin ya dan lain-lain ya untuk mengurangi pengeluaran negara mungkin. Karena presiden ini atau karena khalifah itu adalah suatu tanggung jawab gitu ya. Ntar ada pertanggungjawaban di yaumul akhir nanti gitu ya. Gubernur zalim diganti di penjara, tahan yang tidak salah dibebaskan. Ketika gubernur zalim, ya, zalim itu korupsi, ya, menzolimi orang ya, zalim, dia dipenjara, tahan yang tidak salah dibebaskan. Dipenjara dan yang tidak salah dibebaskan. Mengubah diri, zalim ini ya, menzolimi masyarakat ya, misal menzalimi, zolim itu zolim ya kan. Gubernur zalim diganti ya kan. Misal zalim kepada masyarakatnya, artinya kata korupsi lah, entah korupsi atau apa namanya, atau nggak mengikuti masyarakat gitu ya, aspirasi masyarakat dia tidak ikuti. Nah, terus lagi dia tidak mengamati masyarakat, melindungi masyarakat ya, maka dipenjarakan, tahan yang tidak salah dibebaskan. Mengubah diri, keluarga besar keteladanannya. Ini adalah keteladanannya yaitu mengubah diri sendiri ya. Dia mengubah dirinya. Dia seorang presiden tapi kayak orang biasa saja. Ya, dia merubah keluarganya juga. Keluarganya ya biasa saja istilahnya, enggak seperti presiden pada umumnya atau kerajaan pada umumnya, keluarganya itu disanjung dan sebagainya karena dia itu enggak suka sanjungan. Keluarga besar ya, pindah rumah dekat rakyat dan sama dengan rakyat. Nah, dia itu memilih pindah rumah supaya apa? Supaya dekat dengan rakyat dan sama dengan rakyat, setara ya, bisa menjangkau masyarakat ya, tahu keadaan masyarakat ya. Harta negara dipantau, kesejahteraan rakyat ya. Harta negara dia pantau, harta negara, pemasukan negara dia pantau untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Nah, setelah masyarakatnya sejahtera baru makan enak setelah dia makmur. Setelah makmur, ketika negara makmur dia makan enak. Setelah masyarakat terlebih dahulu sejahtera baru dia makan enak ya. Nah ya,
Kata kuncinya adalah keadilan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai pembentukan karakter dimulai dari pemimpin ya. Jadilah pemimpin yang terbaik, yang bisa menginspirasi masyarakat, yang bisa merubah masyarakat dan dikagumi masyarakat. Itu ya. Tapi karakter itu bisa dimulai dari diri sendiri, bukan semata-mata karena ingin sesuatu hal. Oke, terima kasih dan semangat untuk kita semuanya.